Selain sopir truk tronton, petugas palang pintu juga akan diperiksa oleh aparat kepolisian terkait kecelakaan kereta tabrak truk di perlintasan Madukoro, Semarang. Selain itu juga akan diperiksa masinis dan asisten masinis. Dikutip dari Tribun Jateng, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi mengatakan saat ini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Usai diperiksa, maka akan diadakan gelar perkara untuk menentukan kasus kecelakaan ini bisa naik ke penyidikan atau masih memerlukan pendalaman. Yunaldi juga menyebut akan segera meminta keterangan dari masinis, asisten masinis, dan petugas palang pintu terkait insiden tersebut. Rencananya petugas palang pintu dan masinis diperiksa pada Kamis 19 Juli. Polrestabes Semarang juga akan memanggil saksi ahli dalam penyelidikan kasus ini. Polisi juga akan melibatkan tim traffic analisis aksiden untuk membuat terang penyebab kecelakaan tersebut. Sebelumnya pada Rabu 19 Juli, polisi telah memeriksa sopir truk yang mengakibatkan kecelakaan kereta api di perlintasan Madukoro, Semarang pada Selasa 18 Juli pukul 7:30 malam. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Muhammad Rizal Wasal mengatakan, sopir truk diduga melanggar aturan lalu lintas. Truk tronton tersebut mogok saat melintas di perlintasan Madukoro, Semarang sesaat menjelang kereta api berantas melintas. Rizal menyebut sudah ada larangan truk untuk melintas di Jalan Madukoro, Semarang. Namun, truk bernomor polisi B9943IG tetap melaju di sana sehingga mengalami mogok dan berujung kecelakaan yang disusul ledakan besar. Dari awal kita mendapatkan informasi dari pos PJL Ajas Moro terkait kedatangan KA yang melintas, yaitu 112 KA berantas dari Jakarta sampai tujuan ke Surabaya. Kemudian kita mendapatkan informasi sekitar pukul 19.03 jadi kita langsung mengambil informasi tersebut. Kemudian saya sebagai petugas langsung membunyikan sirine. Jadi untuk ketika KA mau melintas itu yang pertama kali bunyi adalah sirine. Sirine bunyi, kemudian jeda beberapa detik ataupun beberapa menit, itu kemudian pintu melengkapi, menyusul dengan sirine tersebut. Setelah sirine kita nyalakan, di truk ini melintas, masuk kepalanya, kemudian disusul dengan pintu ini berjalan menutup. Ketika pintu ini berjalan menutup, saya mengetahui bahwa kepala truk ini sudah masuk. Otomatis saya mengerem pintu tersebut. Agar supaya apa? Kalau saya lepas pintu tersebut, pintu saya akan roboh dan patah. Kemudian saya tahan sampai truk tersebut berbunyi bahwa rangkaian truk yang tengah itu menyangkut di rel. Kemudian truk tersebut mau maju dan mundur tidak bisa. Akhirnya dia usaha untuk 2 kali 3 kali maju mundur tidak bisa. Kemudian saya inisiatif langsung mengambil keputusan, ambil semboyan 3 untuk memberitahukan kepada kereta api bahwa di perlintasan 06 Madukoro ada truk yang mogok di tengah jalan. Itu sesuai dengan SOP kita. Jadi seperti itu. Kemudian saya keluar, saya lari kurang lebih 200 sampai 300 meter menyusul KA yang mau melintas ke arah KA yang datang. Kemudian saya memberikan simbol dengan isyarat lampu dan bendera. Kemudian setelah itu masinis sempat untuk menghentikan ataupun mengurangi kilometer ataupun kecepatan di kilometer kurang lebih kilometer 7 dia sudah mengurangi kecepatan. Jadi dia sempat merespon, si masinis sempat merespon apa yang saya sampaikan kepada dia, kemudian mengurangi kecepatan tersebut. Akhirnya sampai di kilometer 7+1 bisa berkurang, namun tetap tidak bisa sampai. Akhirnya terjadilah benturan di antara tertemper truk tersebut menemper KA 112 berantas tujuan dari stasiun Pasar Senen menuju ke Surabaya. Setelah itu masinis terlihat
sambil kemungkinan sambil mengamankan diri, dia konfirmasi kepada saya menutup jendela dan bertahan di dalam kabin. Kemudian setelah terjadinya ledakan dan meletus, ada korban jiwa. Dikarenakan apa? Banyak penumpang-penumpang yang berteriak kebakaran tersebut. Kemudian ada penumpang yang berhamburan keluar, 1-2 orang ada yang cedera, namun tidak ada korban jiwa. Untuk supir truknya itu apakah dia sempat ikut membantu menghentikan atau tidak? Apakah dia lari? Siap. Untuk supir truk, ketika saya setelah memberikan semboyan 3 kepada kereta api dan masinis, terlihat dari kejauhan sopir truk keluar dari kabinnya untuk memberikan tanda kepada kereta api dengan lambaian tangan. Habis itu kereta api mendekat, kemudian terjadi benturan. Sebelum terjadi benturan, dia lari ke arah utara. Kabur ke arah utara. Ya, betul. Kabur ke arah utara dengan, kalau tidak salah, dengan kernetnya juga. Berarti truknya itu menerobos. Betul. Setelah saya bunyikan sirine 1 atau 2 menit, kemudian truk masuk kepalanya, kemudian palang pintu saya menyusul menutup, tapi saya tahan karena kan tadi kepala truknya sudah masuk, hampir setengah badan, kemudian ekornya masuk, kemudian ekornya itu menyangkut di atas rel. Habis itu kemudian dia tidak bisa lagi bergerak, otomatis posisi ban truk yang bagian belakang ini mengambang. Mau dia usaha maju mundur pun tidak bisa. Hampir 2-3 kali dia berusaha untuk melepaskan diri, itulah kemudian saya lari memberikan semboyan 3. Palang pintu kereta api bukanlah alat bantu utama.